saja Pak Tio mungkin boleh bercerita sedikit ya latar belakangnya terkait dengan menjadi salah satu pengrajin seni ini sendiri. Baik, terima kasih Mbak. Ini sebenarnya itu apa ya? Saya itu sebenarnya prihatin sebenarnya. Prihatin kenapa ya? Saya ngolah limbah itu loh maksudnya. Saya itu prihatin limbah itu di Palangkaraya itu banyak mebel. Cuman biasanya hanya dibuang dan dibakar. Terus saya mikir ini masih ada nilai ekonomi ya begitu. Jadi saya mencoba, saya harus ini bergerak gitu. Iya. Nah dari situ saya mencoba memulai memang. Memulai itu bukan dari kayunya sebenarnya awalnya. Saya mulai dari serbuknya. Saya mulai dari serbuknya dulu. Pertama itu saya bikin tuh kap lampu waktu itu. Saya bikin kap lampu. Terus mulai bergeser ya. Ya sampai saat ini mulai banyak lah ininya banyak variasinya di galeri itu seperti itu. Oke, kalau dari serbuk bagi saya mungkin ya dan juga yang benarkan saat ini agak susah atau para awam itu sepertinya mustahil untuk dilakukan itu Pak Tio. Mungkin Pak Tio punya pengalaman atau pernah belajar sendiri terkait dengan hal ini? Sebenarnya untuk belajar ke apa ya, saya itu otodidak aja. Otodidak aja. Jadi memang belajar sendiri. Karena saya tuh gini. Dari kecil itu memang suka usil. Usil dengan kayu maksudnya. Jadi mulai dari situ lah saya mikir bagaimana nih kan kalau bukan palet apa ya namanya itu, partikel board itu juga dari serbuk kan. Tapi mereka yang dikerjakan perusahaan. Saya coba masa saya nggak bisa gitu. Proses bisa yang bisa, ternyata bisa. Nah begitu. Oke, dari situ ya Pak Tio. Betul. Tidak, berapa tahun sih Bapak belajar itu? Kalau belajarnya dari kecil sih, saya itu dari kecil memang suka usil kayu. Cuma kalau mulai usaha ini mulai dari tahun 2014 lah. Sudah mulai mencoba usil, memang usil untuk menghasilkan begitu. Betul. Kayunya kayu jenis apa? Kayu olimpo atau? Kalau mebel itu kebanyakan kayu-kayu mekanis ya. Jadi kebanyakan kayu-kayu kelas, jadi kebanyakan ulin dan benuas, merantinya sedikit. Kebanyakan dua itu. Yang paling sering digunakan kayu? Dua-duanya. Benua sama ulin kebanyakan. Nah gitu. Bentuk kerajinannya apa saja? Macam-macam sih. Macam-macam, ada tameng, ada home decor, ada peralatan dapur. Nah begitulah. Yang penting ada kayu bisa dijadikan uang, saya kerjakan kalau gitu. Ya, kalau untuk tantangan tersendiri apa ini Pak buat kerajinan ini sendiri? Tantangannya sebenarnya itu apa ya? Kalau untuk di Palangkaraya itu sebenarnya tantangannya itu kurang lah sebenarnya itu. Justru saya tuh pengen tuh anak-anak generasi muda sekarang tuh ayo kita bangkit itu. Ayo kita bangkit, kita bekerja atau berbuat sesuatu untuk ya minimal untuk diri kita sendiri ya. Pertama itu diri kita sendiri, siapa tahu nanti bisa untuk karena hobi itu kebanyakan yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih besar kebanyakan hobi ya begitu. Entah itu kayu, entah itu apa. Harapan saya itu begitu. Ayo generasi muda sekarang kita mencoba lah untuk jangan hanya main gadget terus, maksudnya gitu. Boleh main gadget tapi ayo kita bekali diri kita dengan apa skill yang ada di dalam tubuh kita begitu, di dalam diri kita begitu. Tidak ada kesulitan ya sejauh ini? Sejauh ini tidak ada. Itu tersering bahan baku itu lagi mana? Sementara ada mebel berarti saya masih bisa produksi. Berarti aman ya Pak Aman. ya? Apalagi kan di Kalimantan ya untuk bahan baku sendiri sepertinya melimpah. Dan yang kerjakan belum banyak begitu. Ya seperti itu. Iya. Kalau di galeri Pak Tio itu sendiri ya berdiri itu kapan sih? Kalau untuk galeri sendiri itu mungkin di 2017 ya. Iya. Sebelum Covid berarti Ya. ya? Apa yang mendasarkan? Iya sebenarnya itu ya kita itu berangkat dari ini ya.
namanya kita juga berkesenian, berusaha. Nah, jadi sejalan aja sebenarnya, nggak mungkin kita harus melakukan sesuatu sementara kalau orang pengen melihat produk kita nggak punya tempat begitu. Jadi ya saya bikin galeri kecil ya sebenarnya, galeri kecil di rumah itu, dan sampai saat ini masih lumayan lah, masih lumayan artinya tuh sering datangi orang begitu. Berarti galerinya ada di rumah saja? Ada di rumah. Tidak. Jadi gabung dengan produksi. Ada di depan galeri, belakangnya produksi. Ya itu tadi isinya macam-macam. Ada plakat. Tapi plakat saya ini kan ya, saya coba saya mencoba mengusung nilai-nilai budaya sebenarnya. Jadi kalau galeri, saya punya galeri namanya Theo Art Collection. Jadi kalau untuk plakat, piala dan sebagainya itu pasti saya selipkan untuk nilai-nilai lokal. Jadi saya mencoba juga untuk memperkenalkan budaya ini keluar gitu, dengan cara saya sendiri. Dibantu oleh berapa orang? Sementara masih dua. Masih dua. Dengan saya 3 berarti. Oke, luar biasa ya. Kalau untuk usaha kerajinan seni ini sendiri, kerajinan kayu maksudnya, apakah prospeknya cukup menjanjikan untuk kita di masa ini? Sebenarnya kalau untuk kayu ya, untuk kayu itu sebenarnya kita harus ini ya. Tapi saya pikir bukan kayu saja. Apapun usaha itu kita harus, apalagi sekarang dunia sudah dunia global ya, modern. Jadi kita harus pintar-pintar mencuri sesuatu yang mungkin orang belum dikerjakan. Nah, jadi begitu. Jadi menurut saya kayu peluangnya masih sangat besar sekali untuk kita lakukan untuk kegiatan yang bisa mendatangkan nilai ekonomi begitu. Walaupun dari limbah. Tergantung kita saja sebenarnya. Kalau untuk saat ini hasil dari kerajinan ini sudah pernah dipamerkan kemana saja? Kalau dipamerkan, ini sebentar lagi saya ke Jakarta. Luar biasa. Iya, rumah kapan Pak? Pameran Inakrab Nasional. Betul. Jadi kalau yang lokalan ya mungkin ada event-event juga. Kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang enggak. Tergantung ininya apa. Kadang-kadang saya tuh audiennya siapa sih ya gitu. Kalau itu berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh ya sebenarnya, berpengaruh. Tapi kita juga membidik pasar itu. Kita melihat audiennya siapa sih sebenarnya. Nah, begitu. Untuk yang Jakarta sendiri bagaimana persiapannya? Apakah ada persiapan khusus kah dari galeri ini sendiri? Dari Pak Dio sendiri atau bagaimana? Kalau persiapan khusus sih nggak ada sih sebenarnya. Karena kita ready stock di di galeri juga cukup. Nggak banyak sih, tapi untuk persediaan untuk ke Jakarta cukup begitu. Aman ya Pak ya? Aman. Itu kapan nih Pak? Untuk pelaksanaan pameran itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober. Oh, bentar lagi. Iya. Berapa orang nanti dari kawan kalian? Untuk kemarin itu, ini cerita dulu. Saya dibawa oleh BUMN. Dibawa oleh BUMN, kurasi itu untuk wilayah Kalimantan hanya 2. Jadi Kalimantan kemarin itu kalau nggak salah Kalimantan Timur 1, Kalteng 1. Nah begitu, Kalteng hanya saya sendiri. Itu kurasinya dari pusat. Betul. Ya semoga nanti bisa membawa nama Kalimantan lebih baik begitu. Kemudian juga kita berharap karya ini kalau kita mengangkat budaya lokal ya Pak. Betul. Alhamdulillah juga tahu kalau ini mungkin nanti ada ukiran daerahnya, bahkan daerahnya terus seperti apa ya orang-orang juga inilah Kalimantan. Betul. Dan kita juga berdoa semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Saya masih penasaran untuk usaha kerajinan ini sendiri. Karena jujur ya, saya itu suka dengan seni, tapi kalau untuk skill misalnya tidak ada. Baik penyanyi misalnya, kalau sendiri tidak bisa. Apalagi kalau kerajinan ini sendiri, kalau tidak sekolah, kalau pun sekolah pun juga kayaknya susah Pak Dio. Iya. Kira-kira Bapak ingin membuka kursus kah, les kah mungkin, karena kan ya saya rasa ini juga peluang juga anak muda ikut bergabung gini, sebenarnya itu saya itu sudah
berbagi ilmu ya, berbagi ilmu ke masyarakat. Jadi kebetulan juga sering diminta untuk menjadi narasumber di beberapa daerah. Jadi memang praktek langsung. Ya, oke. Betul. Jadi harapannya yang di daerah juga nanti muncul juga embrio-embrio baru untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, seperti itu. Artinya kalau untuk membuka kursus sih memang belum sampai ke sana. Tapi kalau untuk berbagi ilmu kepada masyarakat Kalimantan Tengah sudah dilakukan. Sudah berapa tahun sudah saya lakukan. Yang ini Pak Tio, harapan Bapak sendiri untuk kesenian kita. Mungkin salah satunya adalah kerajinan dari limbah kayu misalnya, bukan dari limbah kayu ya, kerajinan kita orang Dayak itu sendiri. Harapannya itu, ini kan generasi muda sebenarnya. Ayo generasi muda itu kita angkat budaya kita sendiri, kita lestarikan budaya sendiri agar nanti itu anak cucu kita tuh masih bisa mendengar, menikmati, melihat dengan budaya kita yang sangat luar biasa ini. Nah, seperti itu. Sampai saya itu bukan penyanyi sebenarnya, tapi saya bikin lirik, ada bikin lirik untuk pengingat sebenarnya, pengingat begitu. Seperti itu. Seperti itu untuk harapannya. Jangan terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kita harus bergerak maju untuk hal yang bermanfaat untuk Kalimantan begitu. Terima kasih Pak Sulistyo. Demikian dari RRI Palangkaraya dalam rangkaian Pesona Budaya. Saudara, bagi sebagian besar orang, limbah kayu kerap dibiarkan hingga lapuk. Namun di tangan Sulistyo, kayu bekas potongan mebel ini disulap menjadi cuan dengan menghasilkan souvenir bernilai tinggi. Persaingan industri kreatif saat ini membuat para pelaku usaha harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Salah satunya Sulistyo yang berhasil menyulap limbah kayu menjadi cuan dengan menghasilkan souvenir bernilai tinggi. Sulistyo saat ditemui di galerinya yang beralamat di Jalan Geobos Komplek Bayangkara 2 Kota Palangkaraya ini awalnya hanya sekedar hobi. Namun siapa sangka hasil karyanya disukai banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Sulistyo terus berinovasi membuat kerajinan berbahan dasar kayu tersebut seperti membuat plakat dan aksesoris yang ditambah dengan sentuhan ornamen khas Dayak. Hasil kerajinan yang dibuatnya ini dijual mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Adapun hasil kerajinan yang paling banyak diminta oleh konsumen, yakni kerajinan talawang yang bisa dijadikan plakat atau tropi. Sebenarnya itu awalnya itu saya itu prihatin sebenarnya. Prihatin kenapa? Kan mebel itu banyak, limbah-limbahnya cuma dibakar, dibuang. Jadi dari situ tuh saya mulai berpikir bagaimana caranya ini limbah ini masih ada nilainya. Limbah itu masih ada nilainya, jadi daripada dibakar lebih baik kita gunakan, kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ada nilai tambah ekonominya. Kita mencoba juga mengusung nilai budaya. Jadi souvenir-souvenir yang dari Tio Art itu kebanyakan ada nilai unsur-unsur lokalnya. Jadi kita juga mencoba mengenalkan budaya Kalimantan ke dunia luar juga. Saat ini Sulistyo sedang mempersiapkan berbagai kerajinan peralatan rumah tangga untuk mengikuti pameran Inacraft di Jakarta. Ia pun berharap bisa membangun galeri lebih besar dan merekrut tenaga kerja. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.